Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Bella. Ini adalah YouTube channel aku. Untuk yang pertama kali nonton, silahkan like, comment, dan subscribe. Ya, kali ini aku pengen bikin video pengen menginterview seorang yang dimana dia itu dulu kakak kelas aku, terus dia sekolah bagian penerbangan. Nah, apa ya? Nah, pengen tahu gimana kisahnya, bagaimana dia bisa sampai sekolah penerbangan dan karirnya bisa melejit sekarang. Check it out. Kenalin. Oke, nama saya Muhammad Dinamo. Saya temennya yang samping ini pasti kalian udah kenal. Fans juga sama dia mungkin. Saya kenal dia gara-gara dulu waktu kelulusan saya pulang maghrib tiba-tiba ada dua orang cewek yang manggil gitu. Enak aja lu manggil. Singkat cerita, si Bella ini waktu itu motornya rusak. Saya sebagai seorang cowok dengan rasa nggak sengaja gitu ketemu. Ya pokoknya seperti itu ketemunya. Dulu gara-gara kelulusan saya bantu dia motornya rusak. Cuma pas saya bantu, nggak ngebantu sih, ngejagain doang. Ngeliatin doang kayaknya. Modus juga mungkin bisa waktu itu dibilang. Baru ketahuan sekarang Baru ngerti sekarang. Ya itulah latar belakang saya sama dia. Saya kakak kelasnya, kakak kelas paling terkenal lah bisa dibilang. Nggak tahu sih terkenalnya sebelah mana ya. Oh ya, dengar-dengar nih, kemarin tuh kan kakak sempat ngabarin kalau misalkan Kak Ida Hamini kuliah di jurusan penerbangan. Nah, mungkin di sini kita juga bisa berbagi informasi buat teman-teman yang pengen kuliah di jurusan penerbangan atau pengen tahu sekolahnya kayak gimana dan karir kedepannya seperti apa. Mungkin kakak bisa menceritakan. Oke. Dulu saya awalnya sebenarnya nggak tahu sama sekali masalah dunia penerbangan itu seperti apa. Awal mula saya milih sekolah penerbangan itu ketemu sama seorang teman. Dulu dia juga kakak kelas saya di Mandua, sekolah tempat kita sekolah dulu. Karazak ya. Oh iya. Karazak. Dulu gara-gara dia menceritakan bagaimana sekolah penerbangan itu, dia tiba-tiba pas pulang, sebenarnya saya waktu itu udah daftar di sekolah lain di luar kota lah. Cuma kenapa tiba-tiba setelah saya tahu bagaimana dunia penerbangan itu dari teman saya itu, saya memutuskan untuk sekolah penerbangan. Sampai di rumah saya bilang sama orang tua saya bahwa saya nggak jadi mau sekolah di luar, saya mau sekolah di sini di Lombok waktu itu tempatnya di Bandara Lama, Bandara Selatan. Akhirnya saya masuk di sana selama 3 tahun di sana. Ya ternyata sekolah tempat saya sekolah itu nggak punya izin dari dinas pendidikan. Terus waktu itu saya kecewa. Setelah sekian lama sekolah di situ nggak ada hasil. Ya bagaimana sih kecewanya setelah kita melakukan sesuatu, hasil yang kita inginkan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya sempat jatuh lah, merasa jatuh. Waktu itu syukurnya saya ketemu sama seorang teman pada saat job training di Bandara Internasional namanya Mas Ujang sama Pak. Dialah yang mengenalkan saya sama sekolah Flight Operation Officer Di Jakarta sekarang. di Jakarta, tempatnya di Jakarta. Sedikit suara.
kenapa saya bisa sampai Jakarta itu ya karena saya dikenalin sekolah itu sama teman saya itu. Dan kenapa saya berani ngambil keputusan itu karena pertama waktu itu bukan berani sih, karena saya malu sama orang tua saya setelah saya membangga-banggakan sekolah saya, namun hasil dari sekolah saya itu nggak ada hasilnya gitu. Maksudnya hasil itu ya mungkin anak-anak muda sekarang semuanya pengen seperti itu dulunya. Cuma seiring berjalannya waktu saya mikir juga bagaimana caranya supaya orang tua saya nggak merasa anaknya ini nggak berguna bagi setelah dia menjalani pendidikannya selama beberapa tahun. Setelah dapat informasi masalah sekolah Flight Operation Officer itu, saya kasih bapak saya informasi bahwa ada sekolah alasan saya waktu itu ke bapak saya itu begini, saya nggak ngaku kalau sekolah saya yang di sini nggak ada izin. Saya cuma bilang saya mau sekolah ke Jakarta, sekolah ini akan sebagai penunjang dari sekolah saya saat ini. Ya dengan bangganya bapak saya bilang ya udah kalau emang seperti itu kamu nggak apa-apa, kalau mau melanjutin ke Jakarta nggak apa-apa. Ya orang tua saya sangat memfasilitasi lah semuanya. Seperti itu mungkin jalan ke sekolah. Kemudian apa sih hambatannya di selama perkuliahan gitu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik? Dulu hambatan yang pertama di sini ya masalah izin itu. Kenapa saya bisa sampai Jakarta itu ya karena saya merasa gagal di sini karena tempat saya sekolah selama 3 tahun itu nggak punya izin. Jadi apa yang saya udah dapat saya merasa percuma kalau nggak ada legalitas yang saya dapatkan dari sekolahan saya itu. Kendala yang pertama. Kendala yang kedua, dulu saya nggak tahu sama sekali, pas saya berangkat ke Jakarta saya nggak tahu sama sekali yang namanya Jakarta. Saya nggak tahu lingkungannya seperti apa, saya nggak tahu kehidupan di sana seperti apa. Saya cuma cari informasi melalui internet langsung. Bahkan cari tempat tinggal pertama di Jakarta itu melalui internet, cari sekolah dan daftar sekolah di Jakarta itu pertama semuanya lewat internet semua. Setelah itu sampai Jakarta, ya hal yang pertama saya temuin adalah ditipu sama tukang taksi. Bukan tukang taksi sih, supir taksi. Ketipu sama supir taksi. Waktu itu jaraknya nggak begitu jauh dari Bandara Halim Perdana Kusuma waktu itu ke kosan saya, ya kurang lebih sekitar 1 kilo sebenarnya. Cuma waktu itu saya belum tahu jarak kosan saya ke bandara itu sejauh apa, sehingga pada saat supir taksi menawarkan jasanya untuk mengantarkan saya, ya saya iya aja. Dengan jarak yang begitu dekat, dia minta upah sebesar 300.000 waktu itu. Cuma ya saya iyakan karena saya belum tahu daerah situ dan saya belum tahu seberapa jauh kosan saya yang saya cari dari internet itu dari bandara. Itu hal pertama, experience pertama yang saya dapatkan di Jakarta. Terus selain itu, setelah seiring berjalannya waktu, ya karena namanya kita anak muda, terus apalagi cowok, karena udah terlalu banyak biaya yang udah dikeluarkan oleh orang tua, mungkin semua teman-teman merasakan seperti itu. Malu lah orang tua. Waktu itu
itu saya berniat cari kerja sambil sekolah, dan saya diantarkan oleh seorang teman saya. Saya kira teman saya itu juga mau melamar pekerjaan bareng-bareng gitu. Taunya saya sendiri masuk, dia pulang ninggalin saya di sana. Setelah interview selesai, semua selesai, saya keluar nyariin dia udah pulang. Saya bingung dilepas gitu aja. Saya bingung mau pulang itu seperti apa, naik kendaraan apa, dan lewat mana, karena saya belum begitu hafal daerah-daerah Jakarta juga waktu itu kan. Saya ingat waktu itu tempat saya interview di Jakarta Selatan, kosan saya di daerah Jakarta Barat lah. Itu berapa lama tuh jalan kaki? Jadi dulu saya karena nggak tahu itu, saya jalan kaki dari tempat interview itu kurang lebih 3-4 jam. Saya jalan kaki waktu itu gara-gara cuma malu buat minta tolong sama orang. Oh gini, awalnya saya punya duit kan. Saya punya duit cuma 10.000 di saku saya, karena saya sebenarnya ada duit gitu. Cuma dompet saya waktu itu ketinggalan di kosan. Pada saat saya cari duit ya cuma ada 10.000 di saku saya. Ada 10.000, ya itulah yang tadinya waktu itu masih 3.500 untuk satu kali perjalanan busway. Maksudnya kalaupun kita nggak keluar dari stasiun itu masih tetap gitu bisa naik busway, itu 3.500. Setelah itu dengan uang 10.000 itu tadinya saya berencana buat naik busway, cuma saya malu buat minta tolong sama orang, karena waktu itu orang-orangnya jalan-jalan cepet-cepet gitu, buat minta tolong ke mereka jadi agak segan. Ya akhirnya saya memutuskan ya udah saya jalan dulu aja sampai nemuin stasiun-stasiun lain, mungkin ada orang yang lagi diem berhenti, saya bisa minta tolong sama mereka gitu. Udah sampai situ ternyata beberapa stasiun saya singgahin, orang-orangnya sama-sama aja, orangnya jalannya cepet-cepet semuanya. Saya jadi masih tetap malu. Akhirnya saya memutuskan buat jalan terus. Selama 3-4 jam saya jalan itu saya lapar. Aduh malu ini. Saya lapar. Dengan duit 10.000 saya bingung mau makan apa gitu ya. Ya saya karena udah terlalu lapar memberanikan diri buat singgah di salah satu warteg waktu itu di Jakarta Selatan masih. Saya nanya sama ibunya, Bu, nasi sama telur berapa? Dia bilang 8.000. Ya udah, nggak apa-apa. Minumnya gimana? Terus minumnya aku minta es teh sama teh tawar gitu sama ibu, teh tawarnya gratis apa enggak? Nanya dulu gratis apa enggak? Oh gratis deh katanya, ambil aja sesukanya deh gitu. Udah saya makan sambil banyak minum biar kenyang gitu waktu itu. Biar ini ya, biar kenyang. Ya udah makan sampai kenyang, minum banyak, selesai makan udah keluar jalan lagi. Terus saya minta tolong sama teman saya, itu saya telepon teman saya, bukan teman yang nganterin saya tadi, bukan teman saya yang lain. Bro bisa ini ya jemput sini. Wah dia juga nggak bisa jemput, duit tinggal 2.000 kan, 2.000 perak, gimana caranya biar bisa pulang. Udah karena terlalu kepepet, memberanikan diri lah waktu itu di Jakarta Barat. Lupa saya stasiunnya, stasiun apa itu namanya, di stasiun busway. Saya memberanikan diri buat ngomong sama orang di sana. Kebetulan ada bapak-bapak yang udah agak tua lah, saya minta tolong, Pak, saya bisa minta tolong nggak? Saya cuma ada duit 2.000, saya mau naik busway ke kosan saya di daerah Jakarta Barat.
Jakarta Barat. Saya minta tolong sama bapak itu, Pak, saya bisa minta tolong, saya mau naik busway, saya cuma 2.000, bisa nggak saya di ini pakai kartunya bapak, bisa dibantu pakai kartunya bapak. Ya, bapaknya tuh baik banget, mau ngebantuin saya dengan baik hatinya dia ngasihkan kartunya, udah deh pakai aja kartu saya, nggak perlu bayar lagi. Akhirnya saya bisa nyampe kosan saya. Itulah dulu perjalanan saya. Sejalan itu juga pulang jalan selama 3 jam itu muka saya udah kayak gembel gitu, hitam, lesu, udah banyak apa gitu, debu-debu nempel. Gimana sih orang yang nggak pernah mandi semingguan gitu, ya, seperti itu dulu muka saya. Itu mungkin sedikit kendalanya selama saya di Jakarta. Nah, terus sekarang kakak bekerja di mana nih? Oh ya, jadi perjalanan kerja sampai sekarang itu sebenarnya panjang juga. Dulu pas saya sekolah, selesai materi kan ada namanya on job training juga. On job training di salah satu airline di Jakarta selama 3 bulan juga on job trainingnya. Selesai on job training itu kami menunggu ada namanya kompetensi cek dari perhubungan udara. Nunggu itu teman-teman saya semua ada yang pulang ke daerahnya lah, ada yang main-main tetap di Jakarta lah. Mereka sibuk dengan masa mudanya mereka lah waktu itu, dengan masa mudanya mereka, dengan kesibukannya mereka masing-masing. Cuma saya waktu itu karena udah terlalu malu mungkin sama orang tua, terlalu sering minta duit gitu kan. Gimana sih rasanya, mungkin kalian juga ngerasakan malu. Saya masukin lah lamaran ke salah satu perusahaan di Denpasar Bali. Berjarak cuma 3 hari kalau nggak salah. Saya dipanggil ke Denpasar buat interview, buat tes kerja. Ya, saya masuk di sana. Itulah karir saya pertama di Denpasar selama kurang lebih 6 bulan di Denpasar. 6 bulan di Denpasar saya merasa nggak nyaman dengan lingkungan kerja yang di sana. Walaupun pada awalnya saya begitu nyaman, tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, saya merasa udah nggak terlalu nyaman lah di sana. Dengan ketidaknyamanan saya itu, waktu itu tiba-tiba datang tawaran juga dari tempat di mana saya sekolah dulu di Jakarta. Dulu ditawarin bantu-bantu aja katanya. Pada saat masuk sana, ternyata saya sebagai asisten training manager diangkat langsung sebagai asisten training manager. Nggak lama di sana. Di sana juga awalnya sih lancar-lancar aja di Jakarta, di salah satu perusahaan. Setelah perusahaan di Denpasar lancar-lancar aja selama 3 bulan tuh. Lancar-lancar aja selama 3 bulan. Dan 2 bulan terakhir sebelum saya pindah dari perusahaan itu, saya nggak dibayar. Di kampus? Apanya? Di sekolah penerbangan itu? Di tempat sekolah itu saya nggak dibayar. Kita nggak dibayar lah. Bukan hanya saya aja, semua divisi yang ada di tempat saya itu nggak dibayar lah gitu. Padahal waktu itu kita selalu produksi. Ya kecewa, sampai saya nggak bisa bayar kosan waktu itu, ditagihin tiap hari sama ibu kos, cuma nggak bisa bayar gitu kan. Tiap hari dicariin ke kosan, gimana sih rasanya? Padahal ibu kosnya tiap hari saya bilang, Bu, saya belum gajian, saya minta waktu sampai saya gajian. Kalau saya udah ada duit, pasti saya bayar gitu. Cuma tiap hari ibu tuh nyari saya gitu ke kosan, naik ke atas. Ya malu, cuma mau gimana lagi kalau kita nggak tinggal di sana, mau tinggal di mana gitu kan. Waktu itu sampai pada akhirnya karena udah begitu malu kan, ada salah satu teman saya yang nawarin tempat tinggal di Jakarta. Ya tempat tinggal
saya dikasih pinjem motor juga sama dia dan saya tinggal di sana. Itulah setelah 3 bulan kita berjalan lancar di tempat kerjaan itu, 2 bulannya saya nggak dibayar. Itu kita memutuskan untuk resign lah, satu divisi untuk resign. Yang nggak digaji itu satu divisi itu saja atau semuanya? Semua divisi. Tapi padahal kalaupun kita hitung-hitung, kita selalu profit waktu itu, selalu menghasilkan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan oleh divisi kita itu. Cuma mungkin apa yang kita hasilkan nggak tahu dikemanain sama perusahaan kan. Situlah ya sekitar 5-6 bulanan di sana saya resign lah. Kami resign dari sana, saya pulang ke Lombok. Sebelum pulang ke Lombok, saya mampir dulu di Denpasar. Saya mampir di Denpasar buat tes di AirAsia. Saya sekolah FO itu, semua mungkin teman-teman yang sekolah di FO itu pengen banget bergabung di AirAsia gitu. Bidang-bidang banget, sama saya juga seperti itu. Jadi saya tes di AirAsia di Denpasar. Dari berbagai macam latar belakang, banyak orang yang latar belakangnya sama seperti saya. Waktu itu kita ikut tes dari berapa orang, banyak lah, dari banyak orang itu adalah nama saya, nama teman saya Mas Anas. Sekarang dia di Denpasar di AirAsia juga keterima. Dulu tingkat berdua, yang keterima cuma 1 orang. Udah, itu sarapan di AirAsia, pulang ke Lombok. Di Lombok mikir, saya mau kerja apa lagi gitu. Saya mau bagaimana lagi. Saya cowok, saya bakal jadi kepala keluarga, saya bakal jadi bapak. Ini semuanya saya pikirin waktu itu. Dengan adanya sedikit sisa tabungan selama di Jakarta, selama di Denpasar, waktu itu saya coba buka PS. Itu awalnya PS buka PS. Alhamdulillah sampai sekarang PS-nya masih berjalan ya. Alhamdulillah omsetnya juga lumayan ya. Kotor-kotornya 2 juta dapat sehari, kotor-kotornya sekitar 2 jutaan. Terus masa iya saya harus jaga PS ini aja. Waktu itu saya mikir seperti itu. Malam-malam lagi merenung, teman saya dulu, senior saya di tempat saya training itu, nyari orang buat kerja di tempatnya dia lah gitu, nawarin gitu. Nelfon ke saya, dan siapa yang lagi nganggur nih, anak-anak Aviatera, saya sebut aja namanya, tempat saya training dulu itu namanya Aviatera. Siapa anak-anak Aviatera yang masih nganggur? Saya butuh 6 orang buat kerja di tempat saya. Cuma kerjanya temporary aja, buat misi BNPB gitu. Misi BNPB untuk helikopter. Kebetulan latar belakang kita kan sama semua. Latar belakang kita semua sama. Yang udah notabene di training FOO otomatis ngerti lah, sedikit tidaknya ngerti tentang helikopter gitu. Saya bilang sama teman saya, Mas, kalau saya gimana? Bukannya kamu masih di training Aviatera itu dah? Oh enggak lagi Mas, kita semua udah resign gitu kan. Kalau saya gimana? Saya menawarkan diri seperti itu. Kalau saya gimana, bisa nggak nawarin diri gitu? Ya akhirnya teman saya tuh bilang, ya udah kalau emang kamu mau, udah besok datang ya ke Jakarta, tanggal sekian interview di sana. Datang dari Lombok, interview di sana, singkat ceritanya keterima lah dulu. Terus di sana dinas pertama saya, nah itulah awal karir saya.
kenapa bisa seperti sekarang. Di sana saya kenal pertama kali yang namanya helikopter. Di sana saya kenal namanya waterbombing. Waterbombing itu kayak nyiram kebun orang lah gitu, nyiram hutan. Nyiram hutan kebakaran. Mungkin di Lombok sendiri belum terlalu nggak terlalu familiar dengan hal-hal seperti itu. Cuma waktu itu saya kenal namanya helikopter yang buat nyiram gitu. Disitulah awalnya saya kenal di heli BNPB itu. Waktu itu saya join di sana selama 2 bulan di Jambi. 2 bulan di Jambi, dinas saya pertama. Saya dulu masuk Jambi itu belum ngerti apa-apa masalah dokumentasi, belum ngerti apa-apa masalah helikopter. Seminggu saya ditemenin sama senior saya nggak ngerti apa-apa. Setelah seminggu dia ninggalin saya dan 2 orang teman saya tanpa kita ngerti sedikit pun tentang apa itu helikopter dan bagaimana nanti dokumen-dokumen untuk yang support untuk penagihan ke BNPB waktu itu. Apakah mereka resign atau gimana? Enggak, waktu itu teman saya tuh kebetulan dia anak bos, mungkin nggak tahu seperti apa. Dia anak bos, mungkin dia ditugasin ke tempat lain seperti itu. Dia ditugasin ke tempat lain, jadi saya, 2 teman saya tuh semuanya orang baru yang belum tahu sama sekali masalah helikopter, yang belum tahu sama sekali masalah bagaimana kegiatan operasional di BNPB itu. Aduh gila, terus gimana tuh caranya? Terus ya mau nggak mau saya memberanikan diri buat belajar gitu ke airline sebelah, ke tetangga-tetangga sebelah yang perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama saya gitu. Waktu itu kebetulan di sana ada perusahaan lain gitu. Jadi saya nanya-nanya sama mereka bagaimana sih operasional di BNPB itu, bagaimana sih operasional helikopter itu di situ. Tadinya kalaupun saya kan kita bertiga nih, saya sama 2 teman saya nih, dan di tempat saya tuh waktu itu ada 2 helikopter. Nah, yang 2 orang, yang dua ini nggak mau ngurusin dokumen, anehnya. Jadi diserahkan semuanya sama. Di dokumen itu serahin semuanya ke saya. Nah, mereka berdua ini tugasnya terbang lah. Terbang itu dokumentasi sih, cuma foto-foto doang. Nah, jadi Selfie nggak di sana? ya di situ padahal 2 teman saya ini lebih senior daripada saya. Waktu itu umur saya di sana masih 21 tahun, bayangkan. Pada saat saya join di sana. Berapa lama dong di sana? Bukan 21 tahun, 22 tahun. Udah 2 tahun berarti ya sekarang? Nah, 3. waktu itu saya masih umur 22 tahun. Teman-teman saya ini notabene-nya udah lebih dewasa daripada saya. Ada yang 25, ada yang 28-an lah. Maksudnya kenapa enggak maksud saya kenapa enggak dia yang lebih dewasa, yang mungkin lebih lama hidup, lebih mengerti hidup ini seperti apa, dia yang ngerjain gitu kan. Ya tapi saya ngalah, nggak mau, karena saya di situ niat saya cuma kerja, bagaimana kerjaan saya bisa kelar. Udah saya ngalah, saya belajar bagaimana operasional di sana, komunikasi saya jalin dengan siapa aja di sana. Terus setelah di Jambi itu waktu itu sebenarnya kita ada reposisi ke Donggala. Waktu itu ada gempa di Donggala kan. Waktu itu kita mau reposisi ke sana buat perbantuan oleh BNPB. Waktu kita terbang dari Jambi ke sana, kan kita melalui beberapa rute biar bisa nyampe sana kan. Dari sana ke pulau lupa saya namanya, di Sumatera juga. Dari sana baru ke Kalimantan. Pada saat mau ke Kalimantan, itu di atas laut, helikopter kami goyang-goyang kayak pernah ngerasain motor pecah bannya gitu kan. Nah kayak gitu, pesawat kita tuh goyang seperti itu di atas laut. Oh my
Itu selama sekitar kurang lebih 1,5 jam lah, 1,5 jam di atas laut, goyang-goyang kayak gitu. Saya tanya sama engineer-nya, waktu itu engineer-nya orang Rusia, orang Ukraina. saya tanya sama dia, kenapa sama pesawat kita? Mereka cuma senyum, ketawa-ketawa, bilang nggak ada apa-apa gitu. Udah singkat cerita begitu landing, kita turun, baru saya lihat oli dari mesin pesawat itu udah ke badan pesawat semua. Terus nggak bahaya Bahaya waktu itu. Terus kenapa ketawa? Itu sebenarnya engine-nya udah nggak berfungsi satu pada saat kita terbang di atas laut. Terus kok berani? Iya, nggak tahu pilotnya sama engineer-nya itu yang Mungkin masih dalam posisi aman lah ya. iya mungkin dalam posisi aman lah. Akhirnya alhamdulillahnya juga kita kan landing dengan selamat di sana. Tapi kalaupun saya tahu mungkin di atas laut udah nggak berfungsi seperti itu, ya nggak tahu lah ya. Mungkin engineer-nya juga sengaja nyembunyiin dari kita gitu. Alhamdulillah selamat landing di sana, nggak jadi ke Donggala. Kenapa? Karena itu harus melakukan pergantian engine, pergantian mesin waktu itu satu di sana. Ya udah seminggu di sana itu saya dipulangkan lah ceritanya. Saya dipulangkan tanpa sedikit pun apa ya, kalau kita sekarang mungkin kayak piagam atau apa, rasa hormat setelah kita dibantu kerja di perusahaan itu lah, karena temporary gitu kan. Dan saya dipulangkan ke Lombok dari Kalimantan, dari Sampit waktu itu tempatnya daerahnya, dipulangkan ke Lombok. Udah selama beberapa hari di Lombok saya merenung lagi. Setelah itu saya mau kerja apa lagi gitu, sekarang misinya udah habis gitu. Berarti pada saat itu masih bisa dibilang kontrak ya? Ya bukan kontrak sih, emang kontraknya selama beberapa bulan doang gitu. Iya. Makanya saya bilang temporary tadi. Oh, iya. Seperti itu. Saya mikir lagi kan, emang mereka bilang nanti kalaupun ada kita dapat ini lagi dari BNPB tahun depan kita panggil lagi gitu. Tapi saya mikir kalau tahun depan, sebelum tahun depan itu saya Mau ngapain gitu? mau ngapain gitu kan, mau ngapain gitu. Ya udah merenung malam-malam, tiba-tiba ada senior saya nelpon waktu itu malam-malam. Bukan senior sih, bos saya nelpon, yang jadi bos saya sekarang nelpon. Bos saya itu saya kenal juga di Jambi waktu itu, gara-gara kebetulan waktu itu pesawat saya sama pesawatnya dia terbang ke area yang sama, otomatis mau nggak mau karena terbang ke area yang sama, tukeran foto dong. Tukeran foto kan di foto itu ada koordinat segala macam, jadi dia butuh koordinat api itu di mana gitu. Otomatis kalau kita mau kirim foto, otomatis tukeran nomor WhatsApp dong, nomor HP dong. Saya tukeran nomor HP sama dia. Tukeran nomor HP sama dia. Sebatas itu doang. Kirim foto ke dia udah sebatas itu. Komunikasinya nggak terlalu begitu lama sih. Nggak jauh lah pembahasan, cuma pembahasan tentang kondisi api di sana waktu itu aja. Dia nelpon saya waktu itu malam-malam, nanyain kamu masih di perusahaan lama nggak? Saya cerita udah enggak gitu. Singkat cerita dia nawarin ke tempatnya dia sekarang, mau nggak di sini ikut kami. Ya, dengan senang hati karena ditawarin seperti itu, dia langsung bilang iya nggak apa-apa mas, saya mau kok. Ya udah kalau mau kirim lamarannya besok. Kemana mas, emailnya ada nggak, alamatnya? Nggak usah lewat WhatsApp saya aja. Langsung ya? Langsung ke situ, ke WhatsAppnya langsung.
minta ke WhatsApp-nya. Saya bingung dong, biasanya kan orang kalau ngelamar kerjaan atau apa yang resmi gitu kan, kalau nggak bawa ke kantornya atau nggak lewat email gitu kan, ini kok ke WhatsApp-nya gitu kan, dengan ya mungkin karena polosan saya juga kan. Tapi tahu posisi bapak itu pada saat itu sebagai bos di sana? Belum tahu sebenarnya, belum tahu. Dia nawarin, ya udah secara otomatis dengan saya senang, saya nggak mikirin yang lain lagi. Dengan rasa senang itu saya nggak mikirin yang lain lagi. Udah, setelah dia nawarin, ya udah mas, mau. Udah besok kamu kirim lamaran kamu ke WhatsApp saya aja. Oke, saya kirim lamaran ke WhatsApp-nya dia, tapi dengan alamat yang salah gitu waktu itu. Alamat apa maksudnya? Saya taunya dia itu kerja di Sinarmas, karena di pesawatnya dia itu waktu itu pas di Jambi ada logo Sinarmas doang, nggak tahu nama perusahaannya seperti itu. Nggak tahu nama perusahaannya, saya kirim lah dengan alamat Sinarmas dengan apa ya, nggak tahu salah. Dia memang ngasihnya ke situ. Apanya? Yang Sinarmas itu. Emang dia informasinya suruh kirim ke situ atau gimana? Saya lupa nanya waktu itu karena saya udah terlalu senang kan, terlalu senang gimana sih orang nawarin kerja, terus saya cuma taunya dia kerja di sini gitu, udah nggak berpikir panjang dong, berpikir panjang, lamaran saya dikirim atas tujuan Sinarmas gitu, padahal bukan sana tujuannya dia. Saya taunya itu besokannya lagi, baru saya nanya sama dia, mas lamaran saya itu saya kirim ke alamat tujuannya Sinarmas. Hah? Kata dia, bukan Sinarmas, kata dia. Nama perusahaan saya itu waktu itu Ita Tiara. Nama perusahaan saya itu Ita Tiara Astana, kirim ke sini kata dia. Oh gitu ya mas, ya Allah maaf ya, maaf salah gitu. Gak apa-apa kan nih, saya ulang lagi, gak lama nunggu, gak apa-apa kata dia. Gak apa-apa. Udah saya kirim lagi ke dia. Setelah saya kirim itu lanjutlah chatnya, setelah chat teleponan. Dia nanyain, kamu kapan siapnya kesini? Kapan aja saya siap mas, karena udah senang banget kan. Gak mungkin dong saya ngecewain dia, udah nawarin kerja, tapi saya siap kapan aja kan. Kapan aja mas, saya siap. Saya siap, nanti saya beliin kamu tiket ya. Hah, tiket mas? Kan saya belum kerja, kok udah dibeliin tiket gitu kan. Biasanya kalau tempat-tempat lain mungkin belum kerja udah dibeliin tiket, belum ada lah fasilitas yang didapat kan. Ini saya belum kerja aja udah dibeliin tiket gitu. Penasaran dong. Di tengah penasaran saya juga takut ketipu gitu. Sampai sana saya ditelantarin. Iya. Nah, seperti itu namanya ya, apalagi kita orang Lombok, banyak inilah, banyak was-wasnya lah kalau keluar, banyak takutnya gitu. Udah tawarin, ternyata itu beneran emang fasilitas, walaupun bagi siapapun yang mau kerja di sana dia dapat fasilitas itu. Dan waktu itu dibeliinnya gak tanggung-tanggung, langsung dibeliin Garuda Indonesia. Wah, tiketnya. Makin bingung dong, ini kok nggak dibeliin, padahal waktu itu ada yang lebih murah dari harga pesawat itu. Bingung dong, mas ini serius saya dikasih fasilitas seperti ini, sekarang kan belum kerja bilang gitu kan. Saya belum kerja. Iya emang seperti itu, dan di sini semuanya dikasih. Nanti juga kalau udah training di sini dikasih uang makan mas. Hah? Untuk makan juga mas? Training? Iya, tapi nggak dapat gaji ya kalau training gitu. Oh gitu mas. Emang berapa mas waktu itu? Ini nggak apa-apa ya saya nyebutin. Iya, nggak apa-apa. Nggak. Nanti per hari itu 400.000 uang makan. Hah? Itu kan hitung-hitung. Kalau misalnya saya training sekian hari, wow gitu kan? Iya, lumayan banget lah itu. lumayan banget waktu itu, apalagi saya masih muda ya, belum ada tanggungan apa-apa, belum banyak kebutuhan. Dengan
uang makan segitu udah banyak banget lah menurut saya, dan itu nggak bakal saya dapetin di tempat-tempat saya kerja lain gitu kan. Saya nggak dapetin di tempat-tempat saya kerja sebelumnya gitu, saya nggak dapet seperti itu. Udah, saya makin bingung waktu itu, ini saya beneran ditawarin kerja apa mau ditipu gitu kan. Takutnya saya tuh setelah saya nyampe sana saya ditelantarin di sana gitu, atau enggak saya diperjualbelikan ke luar negeri gitu kan, banyak kasus-kasus seperti itu kan. Apalagi kita orang Lombok ya, banyak lah TKW kita, TKI kita yang kerja keluar kan. Ya, saya nggak mau seperti itu, saya nggak mau kerja keluar seperti itu. Ya setelah berjalannya waktu, saya akhirnya berangkat lah ke sana. Ya beneran emang saya nyampe sana dijemput sama driver lagi kan. Waduh, mantap banget. Belum kerja dijemput, dibeliin tiket, udah ditawarin uang makan segitu kan. Gimana ya, kita sebagai anak muda gitu waktu itu masih umur ya masih ingesan lah kalau kita bahasa kita. Udah berangkat ke sana, dijemput sama driver. Saya nyampe waktu itu inget siang. Nyampe sana siang, tapi nyampe ke mes tempat kita tinggal itu udah malam. Ya, waktu itu malam ngobrol lah sama senior, nyampe sana ngobrol sama senior di sana kerjaannya apa gitu. Udah, kamu ikutin aja apa yang kita kerjain. Saya belajar selama training itu. Saya belajar. Nah setelah akhirnya saya dikasih lah kontrak. Setelah saya training kurang lebih waktu itu 50 hari, saya dikasih kontrak, diajuin kontrak. Nih kontrak kamu, sekian kontrak kamu. Saya lihat dong, saya baca, saya pelajarin. Baru lihat kaget. Kenapa tuh? Serius segini saya dikasih gitu. Berapa? Dengan waktu itu saya anak muda yang belum ada tanggungan. Saya nggak mau sebutin nominal gajinya, cuma uang makannya aja lah. Uang makannya itu waktu itu pertama saya masuk sana 500.000 waktu itu. 500.000 kalau dinasnya. Waktu itu saya masih dinas 20 hari kerja, 10 hari libur. Enak banget ya? Ya. Banyak liburnya juga. Banyak liburnya juga. Dan itu yang saya senang juga. Mirip sama pengusaha dong. Saya bisa kerjaan yang lain gitu kan. Iya, betul. Nah, dan saya juga bisa ketemu sama keluarga saya. Udah seperti itu. 500.000 saya itu kan 20 hari kerja, berarti udah segitu kan udah 10 juta sendiri kan, udah 10 juta. Sedangkan waktu itu saya yang paling saya idam-idamkan kerja di salah satu maskapai yang besar di Indonesia itu kurang lebih segitu juga dapatnya gitu kan. Udah di sana dapat segitu, bersyukur banget lah. Bersyukur banget dapat di sana. Ternyata fasilitas yang kita dapat bukan hanya sekedar penghasilan itu aja dan uang makan itu aja. Jadi dari kita mulai berangkat dari rumah sampai kita pulang sampai rumah lagi itu difasilitasi sama perusahaan itu. Dari tiketnya, dari taksinya, semuanya difasilitasi. Dan di situ saya sangat merasa dihargain banget kerja. Itu perusahaannya dari perusahaan mana sih? Perusahaannya itu tadinya base-nya itu di Singapura. Dia notabene perusahaan yang asalnya Singapura yang beroperasi di Indonesia gitu. Nah cuma sekarang dia udah jadi perusahaan Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, manajemennya mulai berubah. Yang tadinya kita di pihak kedua, kontrak kita di pihak kedua, ini sekarang udah langsung di bawah perusahaannya setelah jadi Nomad Indonesia. Nah di situ otomatis ditawarin kontrak baru dong sama perusahaan ini, kontrak baru. Itu saya makin kaget. Jadi allowance itu dibagi dua lagi. Ada uang makan sama ada namanya professional allowance. Jadi seharinya itu sekitar
900.000 penawarannya dia. Saya nggak Itu mau. uang apa tuh? Itu uang makan sama allowance lah. Allowance kita kalau kita bilang tadinya 500.000 kan, cuma kalau saya biasanya bilang uang makan aja sih. Nah, allowance itu tadinya kan 500.000, sekarang allowance-nya udah jadi 900.000 di makin perusahaan yang seneng baru. dong ya. Dengan hal seperti itu makin senang dong. Iya. Apalagi waktu itu saya belum ada niat apa-apa lah. Maksudnya saya masih muda, belum ada tanggungan apa-apa, ya alhamdulillah lah kan. Nah, seiring berjalannya waktu, schedule saya juga berubah. 20 hari kerja, 20 hari libur. Kan enak kan? Terus sebelumnya gimana Mas? Sebelumnya 20 hari kerja, 10 hari libur. Nah, seperti itu. Sekarang 20 hari kerja, 20 hari libur. Dan kita kerja sebulan itu juga masih dibayar. Yang selama libur itu? Masih dibayar, cuma dibayar gajinya aja, nggak dapat allowance-nya. Iya. Tapi lumayan lah. Tapi lumayan. Dengan walaupun kita nggak kerja nih selama sebulan, misalnya kita libur, sebulannya kita kerja, sebulannya kita tetap dibayar di perusahaan itu. Terus kalau misalkan libur, apakah operasional di perusahaan itu masih tetap berjalan atau Nah, gimana? selama kita libur, ya tetap berjalan, kan kita ada penggantinya. Yang satu profesi sama saya, Oh iya. ada penggantinya. Seperti itu. Udah begitu senang lah sebagai anak muda gitu kan, jauh-jauh dari Lombok. Enak banget itu sumpah ya. Dibayarin dari depan rumah sampai balik lagi, sampai rumah lagi, difasilitasin sama perusahaan. Disitulah saya merasa dihargain kerjaan saya. Disitulah saya merasa apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya kerjakan selama ini, keterpurukan, terus kita sebut keterpurukan, proses itu sebenarnya harus dinikmatin gitu, seperti air berjalan. Terus apa yang kita kerjakan ya dinikmatin, jangan pernah mengeluh. Ya disitulah saya bangkit lagi ngerasa, kayaknya. di situ saya ngerasa semuanya apa yang udah saya lakukan dihargain gitu. Setelah saya berjuang berapa lama, merasakan jerih payah susahnya hidup tuh seperti apa, disitulah saya merasa sekarang apa yang saya pelajarin, apa yang saya dapatkan di dunia perkuliahan yang dulunya saya anggap yang saya sempat dalam hati saya berpikir kecewa gitu dengan apa yang setelah saya lakukan. Disinilah saya merasakan semuanya itu dihargain. Sebelum saya kerja di sini juga, walaupun ada kerjaan lain, ya paling tidak kerjaan inilah yang tadinya saya cari gitu, yang orang-orang banyak cari. Kerjaan inilah yang dulu sekolahan saya itu tercapai gitu. Maksudnya dengan saya sekolah dulu pengen sekolah penerbangan, terus saya pengen kerja di penerbangan, yang tadinya sempat kecewa, nggak mau lagi kenal sama dunia penerbangan itu, sampai sekarang saya bisa seperti ini. Ya disitulah bangganya saya gitu. Seperti itu. Perjalanan hidupnya sih seperti itu. Ya jujur saya berasal dari keluarga yang berada, saya bukan berasal dari keluarga yang ada, saya berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak saya seorang PNS, ibu saya bisa dibilang ibu rumah tangga gitu. Ya cuma orang tua saya berjuang buat saya sekolah, dimanapun saya sekolah mereka selalu bilang yang penting kamu sekolah, jangan pikirin biaya. Cuma di suatu sisi saya sebagai anak cowok yang nantinya bakal jadi pemimpin juga sama seperti bapak saya mikir gitu, gimana caranya biar saya bisa sukses, gimana caranya biar saya bisa banggain mereka lah gitu. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit apa yang saya idam-idamkan dulu bisa terlaksana satu persatu. Syukur. Mungkin teman-teman juga dengan cerita saya seperti ini jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, selalu positive thinking, jangan gengsi.
itu yang terutama. Jangan gengsi, lakukan apa yang Anda bisa. Semasih Anda gengsi, ya lepaskanlah gengsi itu, karena gengsi nggak akan pernah buat hidup Anda, hidup kalian, hidup kita semua lebih bergengsi. Oh ya, terus apa namanya? Tadi kakak belum menyebutin nominal gaji. Iya, nggak apa-apa nggak disebutin nominalnya. Cuman mungkin kisaran berapa nih? Mungkin buat teman-temannya nanti ke depannya pengen kerja di perusahaannya Kak Idham ini. Karena menurut Bella pribadi ya, itu tuh bener-bener enak banget. Kenapa? Karena udah gajinya tinggi, kemudian waktu liburnya juga lama, apa ya, maksudnya ada space-nya gitu loh. Jadi waktu untuk keluarga juga ada gitu, kemudian bisa dipakai buat bisnis, ya kan? Iya, bisa bikin sama-sama maju lah gitu. Di mana lagi coba tempat kerjanya senyaman kayak gitu, ya nggak sih? Kan kebanyakan tempat kerja tuh pasti fokusinnya digenjot itu untuk benar-benar memajukan perusahaan terus-terusan gitu tanpa memikirkan Karyawannya. Iya, betul. Jadi berapa? Saya sih nggak mau nyebutin ya, cuma ya bagi teman-teman sih yang pengen berkarir seperti saya, sebenarnya saya nggak nyaranin sih, karena susah buat kerja di dunia penerbangan sekarang. Bukan di dunia penerbangan aja sih, kerja di tempat lain. Cuma saya menyarankan, kalaupun teman-teman mau terjun ke tempat kerja seperti saya, ya jalanin. Apapun itu kegiatannya, apapun itu rintangannya, kalian harus jalanin. Seperti air mengalir. Apapun rintangannya, itu semua adalah perjalanan dari setiap karir kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah perjuangan kita, itu adalah perjalanan dari karir kita gitu. Ya intinya nikmatin aja, jangan pernah merasa berkecil hati, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa terpuruk. Ya yang penting jalanin aja hidup karir Anda seperti apa, jalanin aja. Nanti Tuhan itu bakal mendengar doa-doa, rintihan-rintihan kalian di setiap perjalanan kalian. Saya juga bisa seperti ini mungkin nggak terlepas dari doa keluarga saya, doa orang tua saya. Nah, terutama ibu saya waktu itu, pada saat saya merenung di rumah itu, kebetulan waktu itu orang tua saya lagi berangkat ke Tanah Suci gitu. Jadi saya cuma pesan sama orang tua saya titip doa, mudah-mudahan saya disukseskan dan dilancarkan semua kehidupan saya. Alhamdulillah dengan doa orang tua saya di sana, saya dikasih petunjuk sama Tuhan dengan jalan kami sekarang. Bahkan bukan hanya kerja di sini saja, saya udah punya tempat usaha lain. Iya, tadi kita belum bahas itu ya. Ya mungkin saya juga nggak mau terlalu bahas lah masalah berapa banyak usahanya. Cuma alhamdulillah saya udah punya usaha lain. Saya juga udah bisa bantu orang tua saya, paling nggak bisa ngasih kelas setiap bulan. Dan usaha saya juga alhamdulillah udah lumayan menghasilkan. Ya seperti itu, nikmatin aja. Mantap. Apapun perjalanannya. Oke, mungkin udah sangat menginspirasi ya. Iya, terima kasih Kak Idham atas waktunya. Makasih buat Ade. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen sekolah di bidang tersebut, di bidang penerbangan, bisa terbantu dengan ada informasi ini. Ya kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti untuk berjuang ya Kak ya. Iya, jangan pernah berhenti berjuang, lakukan apa yang Anda mau lakukan, nikmati prosesnya, jangan gengsi. Ya mungkin cukup sekian interview kita hari ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan di-share, di-like, komen di bawah. Iya, di komen di bawah. Kalau misalkan ada kritikan atau masukan, bertanya seputar penerbangan, silahkan ditanyakan sama kakak bilang. ya, nanti kalian bisa bertanya juga di bawah kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lah. Ya mungkin cukup sekian. Semoga nanti kedepannya Bella bisa bikin video yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Bye-bye.